إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأصول رسوله وقلوب من شر الليل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الإمام العلامة الشيخ محمد بن قاسم الدوسي والإمام العلامة أحمد بن الشيخ ولجميع الشيخين الذين تدركوا في مقالة الذاكرين ولجميع في مقالة كتبتها يعود الشجادي وجعفر ما بسيد الشجادي وجعفر الحميد وسجاده تيموثاوس كحسن عبد الحميد وجعفر عبد الحميد وكطاهر بن عبد الحميد وكي عبد الرحمن بن زايد وكي عبد القادر بن أحمد بن زيد وكي عشير بن عبد الله وكي جسولي بن مستهى وكي سيدي بن نعمة ولمؤسسنا قدر علماء أن الله تعالى يحيينا بحياتهم ويميتنا بمدادهم ويغفرنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. خصوصا untuk seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing atau yang menyimak atau yang masih di dalam perjalanan, semoga Allah Subhanahu wa taala khususnya para pelaku dan pengurus-pengurusnya oleh Allah dikabulkan hajat-hajatnya, kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar, Allah berikan keluar di segala utang-utangnya. Allah semoga Allah berikan kemudahan di dalam mencari maisha pekerjaan-pekerjaannya. Allah berikan rezeki kepada mereka yang berkah halal dan thayyibah. Anak-anak dan istrinya dijadikan keluarga yang soleh dan solehah, yang menjadi orang-orang yang ahli takwa dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga pendidikan anak-anaknya ditanggung oleh Allah, ditanggung biaya hidupnya, dimudahkan meraih cita-citanya dimanapun berada. Mereka Allah jaga di dalam ketaatan kepada Allah, dijaga dari kemaksiatan-maksiatan, selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan selalu takut kepada Allah dan Rasulnya, selalu menjalankan syariat bijak Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Khusus keluarga kita, teman kita yang bekerja dimanapun berada, yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang berada di Malaysia ataupun di Makkatul Mukarramah, semua keluarga-keluarga yang bekerja dimanapun berada, Allah lindungi mereka, Allah berikan mereka kemudahan di dalam mencari maisha, Allah berikan keberkahan di dalam apa yang mereka dapatkan, dan keturunan-keturunan kita dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang menyimak di rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirnya panjenengan di majlis ini Allah berkahi hidupnya. Allah jadikan wasilah kajian ini diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pembahasan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu damul wajib bil waqti. Wal khamisu, dan adab yang kelima. Sekarang sudah sampai membayar denda yang kelima di dalam denda dam ketika kita haji meninggalkan kewajiban atau melanggar karena melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ketika ihram. Di antara dam kewajiban kita yang nomor 5 adalah wal khamisud dam. Yang kelima adalah membayar dam al-wajib bil wad'i, yang wajib membayar tersebut bil wad'i disebabkan bersetubuh. Makanya hati-hati Bapak Ibu ketika panjenengan melakukan ibadah haji, sudah ihram, kemudian panjenengan haji bersama istrinya, berhaji bersama suaminya. Ketika melaksanakan haji, panjenengan setelah ihram meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji dari mikot-mikot yang telah ditentukan, maka walaupun halal bagi panjenengan, akan ada beberapa perkara yang haram dilakukan. Di antaranya bersetubuh. Bersetubuh dengan istri halal apa haram? Halal. Tapi ketika panjenengan masuk kepada ihram, melakukan ibadah haji, niat untuk melaksanakan haji yang asalnya halal kemudian menjadi haram. Di antaranya adalah bersetubuh dengan istri. Bersetubuh dengan istri ketika ihram, ketika melaksanakan ibadah haji. Belum tahallul panjenengan kemudian panjenengan bersetubuh. Jangankan bersetubuh, mencium dikarenakan syahwat saja tidak diperkenankan di dalam haji, apalagi sampai bersetubuh. Tahu bersetubuh Pak? Nah? Enggak, aku enggak tahu. Udah dewasa semua. Nah, udah dewasa. Udah punya anak-anak semua. Laki-laki semua. Enggak, aku tidak tahu apa itu setubuh. Dan begini, orang yang wajib membayar dam sabab dia bersetubuh dengan bersetubuh baik dengan istrinya apalagi tidak dengan istrinya, orang yang akal, orang yang tahu atas keharamannya, baik dia bersetubuh melalui jalan depan atau jalan belakang, maka hukumnya haram. Selain hukumnya haram, wajib membayar dam, wajib membayar denda. Apa dendanya? Wa ala tertib. Denda yang wajib dibayarkan itu berurutan. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua, nggak bisa yang kedua, yang ketiga. Apa saja damnya? Badanatul. Yang pertama, ia harus membayar unta. Badanah itu ungkapan bagi unta, baik unta jantan ataupun unta betina. Kalau unta harganya 30.000,
30 juta Pak, jenengan hanya bersetubuh dengan suaminya, dengan istrinya, nggak nyampe 10 menit harus membayar dalam berapa? Ada yang lebih 10 menit. Wah, ini kayaknya lebih ini. Yang jalur kiri ini lebih. Jadi kalau sampai panjenengan bersetubuh padahal waktunya hanya 10 menit, ya lumayan lah kalau cuma 1 jam jenengan. Cuma yang harus dibayarkan adalah 1 unta. 1 unta itu jenengan harus bayar setidaknya mengeluarkan uang beli unta itu Pak sekitar 30 juta. Jadi 10 menit ditukar dengan 30 juta, mahal. Kalau jadi anak itu jadi anak mahal. Hah? Bisa umroh lagi. Umroh di pesantren saya itu di Bata-Bata harganya 32 juta. Itu 16 hari Pak. 32 juta 16 hari. Itu sudah gratis iklan. Maksudnya ini termasuk iklan ya? Sponsor. Jadi 16 hari dengan harga 30 juta dihabiskan 30 juta itu hanya gara-gara beli unta kita bersetubuh dengan keluarga kita. Maka hati-hati Pak, jangan sampai jenengan bersyahwat, karena di Arab itu ada tempat Pak, tempat untuk melakukan seperti itu ada. Jadi ada 1 kamar panjenengan boleh sewa, bawa harimnya, bawa keluarganya atau bawa istrinya, dia bisa sewa tempat itu hanya 10 menit, 20 menit, setengah jam bayar, kemudian keluar. Ada tempat yang seperti itu. Fa'ilam yajidha fabaqaratun. Jika tidak mendapatkan bakar, jika tidak mendapatkan unta, baik dikarenakan sumpamanya lagi krisis untanya, jenengan nggak bisa membeli unta, nggak dapat, nggak ketemu, saking banyak orang yang menanggar. Apa? Kemudian fabaqaratun, maka panjenengan harus membayar denda itu diganti dengan baqarah, sapi. Kemarin harga berapa kemarin waktu potong sini? 23. Kan? 10 menit ditukar dengan 23 juta. Dan mahal. Maka ada lebihnya Pak. Ada kelebihan beribadah dengan keluarga itu. Satu, kita merasa nyaman kalau bersama keluarga. Tapi satu sisi, karena dia halal, yang ditakutkan adalah kita tidak bisa mengontrol syahwat kita kepada mereka, kepada istri kita. Sisi lain, kita enak beribadah dengan keluarga itu. Kalau begitu Pak Ustaz, saya ibadah sendiri-sendiri aja, ya enggak gitu juga. Artinya ketika ibadah fokus kepada Allah, jangan hanya fokus kepada syahwatnya. Masa kalah sama syahwatnya? Tapi katanya saya kan tanya, keluarga saya kemarin haji, gimana kata saya hajinya? Haji sama istri kan kadang godaannya luar biasa. Kata beliau, wah tidak kepikiran itu lagi. Di sana sudah banyak orang, hotelnya juga walaupun satu hotel beda kamar. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek. Cuma kan pas ketemunya itu Pak, yang lain. Apalagi ada fasilitas yang bisa buat ada kamar-kamar khusus sewa-sewa begitu. Fa'ilam yajidha, apabila tidak mendapatkan baqarah, sapi, fasab'un minal ghanami, maka harus membeli 7 ekor kambing.
7 ekor kambing. Satu kambing 5 juta. Ya, 5 juta kecil ya? Berarti berapa? 5 juta, berarti 5 juta kali 7. Hah? Lebih mahal lagi. Taruhlah kambingnya keluarga kita, yang punya stok kambing keluarga kita di Mekah umpamanya, harganya 3 juta. Masih itu pun kalau punya keluarga di Mekah. Apalagi nilai tukar di sini lebih mahal Pak di sana itu. 1 rial bisa sampai 4.000. Ya. Makanya Pak hati-hati haji. Jangan kalah sama setan. Cuma kalau memang Pak, kalau jemaah sini kan masih kubur semua itu. Ini kan muda-muda semua, masih suka kambing semua ini. Saya yakin kalau seminggu ini tidak begitu pusing loh. Ini kan masih muda-muda semua ini. Pusing sih udah perang-perangan. Pusing. Iya. Wa illam yajidha qawwamal badanata. Apabila engkau tidak mendapatkan sapi, tidak dapat, unta enggak dapat, 7 kambing enggak dapat, qawwamal badanata, maka wajib mengkalkulasi sebagaimana harga unta. Dihitung Pak. Kalau seumpamanya untanya harganya 30 juta, dihitung sampai 30 juta. Harga yang dihitung itu sesuai dengan dirham di Mekah sana, waktu dia melanggar, waktu dia wajib membayar dam, berapa harga unta pada saat itu yang harus dikalkulasi. Berapa harganya unta kalau seumpamanya harga unta. Kalau sama dengan sini Pak, harga sapi pas Idul Adha dengan bukan Idul Adha sama enggak Pak? Beda. Jadi kalau harga biasanya 30 juta, jangan-jangan bisa sampai 70 juta. Ya, 1 ekor unta diuangkan. Setelah diuangkan, dikalkulasi, wastara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. Kemudian dibelikan dengan harga seharga yang telah dikalkulasi tadi, seharga unta tersebut, dibelikan makanan, kemudian disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang fakir yang ada di sana, yang miskin yang di sana, yang berada di tanah haram. Apakah ada orang fakir di sana? Banyak Pak, fakir Pak. Makanya kalau di luar tanah haram itu nanti jenengan ketemu fisabilillah, banyak yang minta-minta begitu. Ada. Mungkin ini juga pendatang, karena memang tidak kaya semua. Dan dikatakan tidak ada ukuran yang pasti di dalam pembagian kepada masing-masing orang fakir tersebut. Berapa mud? Kalau kemarin kan zakat fitrah itu kan 4 mud kan, 2,7 sekian ya. Jadi kurang lebih 3 kilo lah. 2,8 kilo, 3 kilo berarti 2,7 sekian. Karena setiap mud itu 685 gram kali 4. Ini wala taqdira fil ladzi yudfa'u li kulli faqirin. Tidak ada ketentuan hitungan di dalam pembagian kepada fakir miskin. Dengan boleh dibagikan berapa saja. Dan ini harus berbentuk makanan, harus berbentuk, dibagikan itu harus berbentuk makanan. Ketika tidak berjumpa dengan namanya unta, tidak menemukan yang namanya sapi, tidak menemukan yang namanya kambing, jenengan belikan makanan seukuran harga unta tersebut,
kemudian dibagikan, terserah panjenengan berapa-berapa. Walau tasaddaqa bid-darahim lam yujzi. Seandainya panjenengan membayar damnya ini dengan dirham, dengan uang, tidak cukup, Pak. Tidak boleh membayar pakai uang, harus tetap menggunakan makanan. Fa illam yajid shama an kulli muddin yauman. Wa illam yajid, apabila panjenengan tidak temukan makanan, ternyata kambing nggak dapat, sapi nggak dapat, unta nggak dapat, beli makanan sembako semuanya nggak dapat, maka shoma an kulli muddin yauma, maka panjenengan berpuasa setiap mud setiap hari. Semut berapa, Pak? 675 gram, 685 gram. Kalau diuangkan kira-kira berapa itu? 685 gram. Itu kan yang nggak nyampe sekilo kan? Segini satu mud itu. Kalau sekilo itu kan sekitar berapa liter? 1,8. 1, berapa? 1.200. Soalnya kan 1 kilo itu kalau 1 liter, kalau nggak salah 0,8, kalau nggak salah 0,8 itu 1 kilo, 1 liter, 100 apa? 1 liter 0,8. Berarti kalau 1 liter itu 800 liter. Ya. Kalau seumpamanya 1 kilo, seliter aja berapa seliter? Harganya per seliter? 14 ya. 14.000. Berarti 1 mud itu kan 600. Berarti sekitar 10 ribuan ya. Anggaplah 10 ribu setiap mud. Berarti kalau harganya 30 juta, dia wajib berpuasa. Ketika nggak bisa bayar unta, nggak bisa bayar sapi, berarti tiap hari dia nyicil yang dia langgar. Setiap hari harus berpuasa sebanyak sehari itu 1 mud. Berarti 10 ribu sehari. 10 ribu kali 30 juta. Ya banyak, Pak. Makanya jangan macam-macam sama nafsu. Berarti kalau 1 mud, karena mud dan yaumah, 1 mud sehari. Berarti sehari 10 ribu. Lebih setahun ya. Bagaimana cara pentasyarufan denda ini? Bagaimana cara pemberian denda? Sebenarnya di dalam syarahnya itu, di dalam memberikan hadiah, pemberian denda ini dibagi menjadi 2. Dalam denda ini kan ada yang disebabkan dengan ihsar. Ihsar itu karena kita tercegah untuk sampainya kepada wukuf. Karena ada sesuatu yang mencegah kita tidak bisa sampai kepada wukuf, ini disebabkan ihsar. Ini kalau yang disebabkan karena ihsar ini, dam yang dibayarkan tidak wajib dikirim kepada tanah haram. Boleh dia sembelih di tempat ihsar tersebut, di tempat yang bisa mencegah dia kepada tempat wukuf. Yang kedua, hadyu. Pelanggaran tersebut yang wajib dibayarkan damnya itu karena kita menanggalkan kewajiban atau melakukan keharaman ketika ihram. Seperti kita meninggalkan mikot kan wajib.
Maka ketika kita meninggalkan hal-hal yang demikian, yang wajib haji, atau kita melakukan keharaman seperti potong rambut, mencium istri dengan nafsu, atau memakai sandal dengan jahitan, memakai baju dengan jahitan, memakai wangi-wangian, itu kan keharaman. Maka yang harus kambing ataupun unta ataupun sapi yang telah kita pelajari kemarin itu, denda-denda itu diberikan ke tanah haram, dibayar ke tanah haram. Wala yujzi'uhu al-hadyu walal ithma'u illa bil haram. Wala yujzi'uhu al-hadyu, dan tidak mencukupinya denda tersebut, pembayaran hadiah, walal it'am, dan pemberian makanan, illa bil harami, kecuali di tanah haram. Jadi membayar denda, membayar hadiah, membayar dam itu tidak cukup, membayar makanan kecuali di tanah haram. Dan dikatakan di dalam syarahnya, paling sedikit yang mencukupi hadiah atau denda itu diberikan minimal kepada 3 fakir miskin. Minimal diberikan kepada 3 fakir miskin. Kalau kurang dari 3 fakir miskin, maka tidak mencukupi, dia dianggap membayar hadiah atau membayar dam. Jadi harus membayar minimal kepada berapa orang? Minimal kepada 3 fakir miskin. Wa yujzi'uhu, dan mencukupinya ayyasuma haitsu syaa, dan mencukupi baginya ayyasuma, berpuasa haitsu syaa, dimanapun yang ia kendaki. Jadi terhadap orang yang melanggar ini, ketika tidak bayar yang kita sebutkan dari sapi, dari kambing dan sebagainya, pokoknya dari denda-denda yang kita sebutkan di depan. Kalau di depan kita itu kayak denda-denda yang berupa kambing, berupa sapi, berupa unta, itu kan harus dibayar di tanah haram. Kalau berpuasa itu jenengan boleh lakukan di mana saja, di tanah haram boleh, di kampung halaman boleh. Wala yajuzu qatlu saydil harami, tidak diperkenankan membunuh binatang. Wala yajuzu, dan tidak boleh qatlu saydin, membunuh binatang buruan, al harami, di tanah haram, dari tanah haram. Tidak boleh membunuh hewan buruan di tanah haram. Walau kana makruhan ala qatli, walaupun itu dipaksa. Walaupun dipaksa tidak boleh dibunuh. Artinya kamu bunuh sana, hewan buruan nggak boleh. Kemudian seandainya ada orang gila, kemudian ihram, ada orang yang ihram, kemudian tahu-tahu ketika pas ihram dia gila, Pak. Setelah gila dia membunuh buruan, membunuh hewan buruan, maka pendapat yang lebih adhar, yang lebih kuat, tidak perlu mengganti apa yang ia bunuh, karena membunuh pada kondisi gila. Ya ada saja, Pak, ketika haji tahu-tahu dia gila, yang namanya gila nggak janjian dulu kan, tahu-tahu gila
Ketika gila menurut pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat, nggak perlu membayar. Tapi ada juga yang mewajibkan tetap membayar. Wala qat'u sajaratin, dan tidak boleh, wala dan tidak boleh, ay wala yajuzu dan tidak boleh, qat'u sajaratin apa memotong tanaman, pohon-pohonan. Tidak boleh memotong pohon-pohonan, tanaman di tanah haram. Kalau seumpamanya dia memotong pohon, tanamannya besar, maka dia harus mengganti dengan seekor sapi. Wah, ini Pak. Apa ya? Pohon kayak gitu depan. Gede enggak itu? Gede. Kalau motong pohon, Pak Haji, silakan. Kalau potong pohon seperti itu, maka harus diganti dengan 1 ekor sapi. Wasaghirata bisyatin, dan tanaman yang kecil dengan seekor kambing. Nah, kan? Jangan macam-macam dipotek-potek pohon di sana. Oh, 1 kambing. Kambing ataupun sapi yang dikeluarkan itu sesuai dengan udhiyah. Pelajaran tentang tentang kurban. Jadi minimal kalau kambing itu kalau umur 1 tahun sudah potek ya. Kalau kambing kacang minimal 2 tahun. Dan juga tidak boleh memotong, mencabut tanaman tanah haram yang tidak ditanam oleh manusia, yang tumbuh sendiri. Bahkan yang tumbuh sendiri itu tidak boleh panjenengan potong, tapi nggak hijau-hijau, masih padang pasir. Ya. Yang subur itu di Taif. Di Taif itu sampai ada tanaman bunga-bunga buat pabrik minyak. Di Taif itu luar biasa, Pak. Di sana Taif itu yang ketika pertama kali Rasulullah ingin mencoba-coba hijrah, itu kan ke Taif. Di antaranya anggapannya di Taif itu akan menerima ajaran Islam. Dikiranya akan mudah menerima ajaran Islam. Tapi ternyata sampai ke Taif itu, jangankan sampai dia menerima, dia dicaci, dia dimaki, dilempar batu, sampai hampir keluar darah kan, sampai ditahan, saking dari pelipisnya itu takut jatuh ke tanah itu ditahan sama Rasulullah. Kenapa? Kalau sampai ke tanah yang ditakutkan, Taif itu dihancurkan oleh malaikat, dihancurkan oleh Allah. Kemudian darahnya itu ditahan oleh Rasulullah. Apa yang ini luar biasanya Rasulullah kita, ketika Rasulullah disakiti di Taif, ditawarkan oleh malaikat Jibril ingin dihancurkan Taif tersebut, Rasulullah enggak mau. Mana kalau di dalam kitab berjanji itu, beliau itu bukan hanya ditawarkan, ada gunung yang datang kepadanya, karena Taif itu ada di 2 bukit itu. Dia menawarkan malaikat penjaga gunung itu, apakah Taif itu mau kami api dengan 2 bukit itu? Tidak mau. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW mendoakan. Apa doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh Rasulullah? Kalau bukan mereka yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, semoga anak-anaknya, kalau anak-anaknya tidak bisa beriman kepada Allah, semoga cucu-cucunya. Apa yang terjadi di Taif itu makmur. Islamnya luar besar, luar biasa. Jadi jangan sampai mencabut. Tapi sebenarnya ada hewan
Terus dulu. Ammal hashishul yabisu fayajuzu qat'uhu la qal'uhu. Adapun rumput yang kering itu, Pak, maka diperbolehkan memotongnya, tapi tidak boleh dicabut. Boleh dipotong tapi tidak boleh dicabut. Ada rumput kering boleh dipotong tapi tidak boleh dicabut. Wal muhillu, seorang muhillul yang halal, wal muhrimu, dan yang ihram, fi dzalika, di dalam hukum tersebut, sawa'un, sama. Orang yang sedang ihram, tidak sedang ihram, sama hukumnya. Tidak boleh mencabut, tidak boleh membunuh di tanah haram. Ada beberapa hewan itu, Pak, yang boleh dibunuh di tanah haram. Di tanah haram itu bukan tidak ada yang boleh dibunuh, Pak, ada. Di antaranya itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil waza' wa sammahu fuwaisikon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk membunuh tokek, cicak, dan sejenis cicak. Beliau ini menyebut dengan sebutan fasik kepada hewan tokek cicak tersebut. Cicak boleh dibunuh. Maka kenapa cicak itu boleh dibunuh? Amar bi qatlil waza'i wa qala sallallahu alaihi wasallam ala Ibrahim ala yanfukana. Karena cicak itu ketika Nabi Ibrahim ditangkap kemudian dibakar, cicak ini ikut niup api. Heran, cicak ini ngapain? Gak ada kerja. Ya Allah. Sampai artinya dia padahal tiupannya itu tidak akan menyebabkan berpengaruh terhadap apinya, karena saking besarnya di dalam sejarah itu. Kalau kita baca sampai bermil-mil itu, saking besarnya api, orang menyaksikan dari jauh sekali. Sampai melemparkan kayu-kayu itu, Pak, pakai ketapel, kayak ketapel itu dalam riwayat lain. Saking panasnya, besarnya api. Ada hewan yang diboleh dibunuh khamsun fawasikun yuktalna fil harami. Ada 5 hewan-hewan yang dianggap fasik boleh dibunuh di tanah haram. Yang pertama adalah tikus, al-faraq wal aqrab wal hudai wal gharab wal kalbul aqur. Haram, di tanah haram itu boleh dibunuh tikus. Tikus boleh dibunuh. Kalau jengking, ini di dalam hadis riwayat Muslim, burung raja wali, burung gagak, dan anjing yang galak. Ada di dalam hadis yang lain tambahan di dalam hadisnya Bukhari, ular juga boleh dibunuh di tanah haram. Dan di dalam sebutan yang lain, bukan hanya di dalam riwayat yang lain, bukan hanya di tanah haram saja yang boleh dibunuh, di luar tanah haram juga boleh dibunuh. Di antaranya katanya memang tikus itu bisa bawa penyakit, terutama kendaraan. Mobil saya itu digigit sama tikus berapa kali itu? Sampai motor, kok bisa masuk ke dalam? Dalam motor itu di bawahnya itu digigit. Yang dipanasin kita, yang dipanasin. Jarang dipanasin. Jadi dia lubang mobilnya, kalau dipanasin juga. Sekali panasin kita, yang dipanasin paling benar. Masa ya? Motor keluar terus tapi digigit. Apa karena marah nggak bisa masuk rumah ya?
Di antaranya tentang wajibnya haji. Pertama kita belajar tentang rukun ya. Rukun haji ada berapa? Syarat-syarat haji, syarat-syarat orang wajib haji itu ada 7. Islam, baligh, berakal, merdeka, adanya bekal dan kendaraan, aman, memungkinkan melakukan perjalanan. Itu ada 7. Rukunnya haji ada 4. Ini rukun ini kalau panjenengan tidak laksanakan, jenengan tidak disebut dengan haji. Kenapa? Karena rukun ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Yang pertama ihram beserta niat. Ihram, jenengan ketika ihram ini adalah niat masuk ibadah haji. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf keliling di Baitullah, itu kalau haji namanya tawaf idhofah. Karena nanti itu kan ada namanya tawaf qudum sebagai penghormatan ke pertama kali masuk Mekah. Nanti ada namanya tawaf wada ketika kita pulang dari Mekah. Dan ketika haji namanya tawaf ifadah. Dengan wajib apa rukun tawaf itu kalau nggak kerjakan nggak sah hajinya. Sebelum kalau jenengan belum selesai itu harus dikerjakan. Harus tidak ada ganti-gantian. Harus dikerjakan rukun itu. Yang keempat, yang kedua wukuf di Arafah. Al-Arafat, al-Hajj al-Arafah. Al-Hajj Arafah. Haji itu sebenarnya ketika berada di Arafah. Itu adalah puncak daripada haji. Terus sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Safa dihitung 1, Marwah dihitung 1. Jadi ketika berangkat 1, pulang pergi menjadi 2. Safa, Marwah. Jadi 4. Ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf, terus sa'i 4. Jangan sampai lupa. Ini kalau kitab yang kita pelajari. Karena nanti itu berbeda-beda Pak. Rukun-rukun umroh ada 3. Jenengan kalau umroh 3 ini harus dilakukan. Kalau enggak ini enggak dikerjakan enggak sah. Yang pertama adalah ihram. Jadi ketika panjenengan masuk ke Mekah, kalau ke Madinah dulu biasanya dari Bir Ali sudah ihram, sudah niat melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua tawaf. Tawaf ini adalah juga menjadi rukun daripada umroh. Ketika tawaf ini tidak dikerjakan, tidak bisa diganti dengan yang lain. Yang ketiga sa'i, lari-lari kecil. Ini adalah sunnah-sunnah umroh. 3 saja. Yang membedakan dengan haji hanya wukuf di Arafah. Enggak ada Arafahnya. Kalau ihramnya sama, niatnya sama-sama rukun. Terus yang kedua tawafnya sama, yang ketiga sa'inya hanya wukuf. Ini biar panjenengan bisa membedakan nanti. Yang wajib dan yang sunnah. Yang pertama dulu, wajib haji yang tidak termasuk rukun. Apa bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun tidak bisa diganti dengan yang lain, kalau wajib ini bisa diganti dengan membayar dam. Apa saja? Yang pertama, miqat. Ihram dari miqat, batas mulai ihram tadi. Dari mana? Di antaranya kan dari Bir Ali, dari Yalamlam kan, yang telah kita pelajari. Yang kedua, melempar 3 jumrah. Jumrah kubra, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ada yang menyebutkan jumratul ula, jumratul usra, wusta, jumrah aqabah. Kalau di dalam kitab kita jumratul kubra, jumratul usra, jumratul aqabah. 3 jumrah ini wajib, jangan sampai ditinggalkan. Terus mencukur rambut. Mencukur rambut juga wajib dilakukan. Yang disebut dengan talul, ketika sudah cukur rambut ini, jenengan kan sudah selesai ibadahnya Pak. Kalau belum cukur rambut masih terus berjalan. Terus sunnah-sunnah haji berarti wajibnya cuma 3 ya. Kalau kita langgar 3-3-nya, kalau kita kita 3-3-nya kita langgar, satu di antara 3 itu, ini adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggal. Kalau kita tinggalkan, malah kita harus membayar dam. Terus sunnah-sunnahnya haji ada 7. Yang pertama haji ifrad. Ifrad itu teknisnya haji itu kan ada 3 Pak. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad.
Kalau tamattu biasanya orang Indonesia umroh dulu, kemudian haji. Ini nanti harus bayar dam. Qiran haji bersama dengan umroh, niatnya harus bayar dam juga. Nah, yang paling bagus adalah haji dulu ketika panjenengan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah di bulan ini, jenengan ketika niatnya adalah haji, jangan niatnya umroh. Karena kalau niat di umroh, jenengan kemudian pada tanggal sebelum 8 ini sudah niat haji, maka jenengan ini namanya tamattu. Karena sudah umroh dulu di 3 bulan ini. Al-hajju asyhurun ma'lumat, 3 bulan ini kan sudah diketahui. Awal jenengan bisa melaksanakan ihram, niat haji. Jadi yang sunnah itu pertama adalah haji ifrad, mendahulukan hajinya ketimbang umrohnya. Yang nomor 2, memperbanyak bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik gitu. Yang keempat, mabit bermalam di Musdalifah. Walaupun yang ketiga, tawaf qudum. Tawaf karena masuk Mekah, ini sunnah. Yang keempat, mabit bermalam di Musdalifah. Artinya kalau Anda panjenengan ini menganggap ini sunnah, ketika ditinggalkan tidak perlu membayar apa-apa. Tapi di kitab lain, mabit di Musdalifah ini hukumnya wajib, Pak. Ketika jenengan tinggalkan harus bayar dam. Ya enak jenengan ikut ini. Ketika meninggalkan tidak mabit di Musdalifah, tidak harus bayar apa-apa. Terus sholat 2 rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat sunnah di dalam haram. Ketika tidak bisa, di luarnya nggak apa-apa. Di Masjidil Haram nggak bisa, yang penting Masjidil Haram. Nggak bisa lagi, di luarnya nggak apa-apa. Yang keenam, mabit di Mina, bermalam di Mina. Ini sunnah juga kalau di dalam kitab Fathul Qarib Taqrib. Kemudian yang ketujuh, tawaf wada, tawaf perpisahan karena ingin meninggalkan kota Mekah. Itu sunnahnya. Jadi jenengan umroh juga begitu, Pak. Pasti ada tawaf wudu, nanti tawaf wada untuk kedatangan, pulang, dan juga melaksanakan tawaf umroh. Hal-hal yang haram dilakukan akan ada 10. Ketika ihram, jenengan haram dilakukan. Pertama, memakai pakaian mujahid. Ini kita ulang biar apa yang kita pelajari minimal ketika pas ngelaksanain ingat di kepala. Yang pertama adalah memakai pakaian jahit, berjahit tidak boleh. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah serta bagi perempuan, serta tangan bagi perempuan. Wajah, bukan tangan, menutup wal wajhi, menutup wajah dari perempuan. Jadi menutup kepala bagi laki-laki nggak boleh, walaupun ditutup dengan tangan nggak boleh. Kemudian perempuan itu kan kalau di dalam Syafi'i seluruh tubuh adalah aurat kan, kecuali dalam sholat, muka dan kedua tangan. Tapi kalau di dalam haji itu wajah ini harus dibuka, Pak. Jadi yang cadaran itu makanya Pak, bagi yang kaget-kaget kalau sudah melihat wanita-wanita yang matanya biru itu, Pak. Tadi kan kesana mau yang ibadah, bukan kemudian wajahnya cewek-cewek, Pak. Tapi kelihatan saja, namanya juga ketika haji kan berada depan kita. Terus menyisir rambut ini haram dikerjakan ketika ihram, ketika haji. Memotong kuku, kalau seumpamanya kukunya pecah, potong di tempat-tempat yang pecah aja, di kakinya kesandung seumpamanya, potong tempat yang pecah saja. Memakai wangian yang dianggap haram itu ketika sudah melaksanakan ihram, bukan waktu sebelum ini. Artinya kalau jenengan udah pakai wangi-wangian, mandi terus ihram,
Berarti kan nggak dihitung, karena wangian yang dipakai sebelum, yang dihitung adalah ketika jenengan niat haji, niat ihram. Membunuh hewan buruan ketika haji, membunuh seperti yang kita dam-dam yang kita sebutkan tadi itu nggak boleh. Melakukan nikah, jadi wali, jadi saksi, nggak boleh ketika melaksanakan nikah. Yang kesembilan, wotek, berhubungan, baik berhubungan melalui kubur, nggak boleh. Beristri, bersama istri, apalagi dengan lain istri. Terus yang ke-10 yang terakhir, bersentuhan, mubasyarah, disertai syahwat dengan istri pun bersentuhan nggak boleh kalau dengan cara disertai dengan syahwat. Konsekuensi pelanggaran yang kita lakukan itu, Pak, maka larangan-larangan yang kita sebutkan tadi ketika dilanggar, maka wajib membayar fidyah, membayar denda, kecuali akad nikah. Kenapa? Karena akad nikah itu tidak dianggap sah menurut pengarang kitab ini. Semua pelanggaran yang kita sebutkan tadi yang 10 itu tidak merusak haji, tidak merusak ihram, membunuh buruan, ya, tidak merusak ihram kecuali berhubungan dengan istri. Artinya kalau berhubungan sama istri, walaupun membayar dam, hajinya rusak. Kalau hanya membunuh, mencabut tumbuh-tumbuhan, menyisir, memotong kuku, ya penting sudah dibayar damnya, itu tetap sah. Tapi kalau berhubungan istri, walaupun dibayar, dia bayar denda, bayar fidyah, rusak. Sudah datang. Udahlah, yuk, cukup sekian. Yang penting kita sebenarnya ada yang akan kita sebutkan tentang dam-dam itu, sebutkan kembali. Masya Allah, apa yang kita pelajari kita sudah selesai tentang bab haji. Dan sebenarnya panjang kita yang belajar tentang haji ini. Banyak pertemuan ini terakhir kan tentang haji. Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang jual beli dan akad muamalah. Kitabul buyu' ghairaha minal muamalati. Bagaimana di dalam pandangan Imam Syafi'i tentang bertransaksi jual beli. Apakah beli Shopee, jualan dan membeli di sana termasuk kepada kategori halal haram? Nanti kita juga akan carikan di dalam kitab lain yang memperbolehkan yang mana, yang mengharapkan yang mana. Karena di sini banyak kayaknya transaksi online kan banyak di sini. Ya sudah zaman. Makanya kita lihat dari sudut pandang Imam Syafi'i dan juga sudut pandang, karena bukan bertransaksi kan sekarang jarang pakai uang, Pak. E-money, bayar parkiran, jangankan sampai ke Jakarta, ke Medland saja, ke Ruko, mau masuk saja udah pakai e-money. Artinya sudah tidak pakai uang kita, hanya sebatas kartu. Nah, nanti kita insyaallah minggu depan semoga panjenengan sehat wal afiah, bisa hadir di majlis yang berkah ini, bisa berjumpa kembali dalam keadaan taat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Semoga bermanfaat ilmu panjenengan dunia akhirat, menjadi saksi kelak yaumul qiyamah, termasuk kita, termasuk orang-orang yang selalu memperdalam agama Islam, yang mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.